Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nini. Selaku pemilik Sambal Ning Nini, kami kelompok 5 dari Bisnis Internasional lagi akan menjelaskan tentang hasil kerja kami selama 1 semester ini. Berikut adalah member atau anggota dari kelompok kami. Ada saya Syabela, ada Tristana, ada Naja, Pandia, dan Almira. Untuk kesempatan kali ini kami mohon maaf karena Tristana sedang berada di Paris. Jadi ada perbedaan waktu. Beliau tidak bisa ikut pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang company profile yang Bu Diri sendiri sudah tahu. Ini kami masukkan tentang em, deskripsi singkat tentang Sambalin ini, lalu ada visi misi, juga ada structure-nya, ada legality yang mungkin Bu Nini sekarang sedang bekerja untuk melengkapinya kembali seperti SPT dan lain sebagainya. Ini juga ada product composition atau untuk keperluan quotation nantinya. Nah, yang pertama kami melakukan identifikasi dengan memilih 3 macam produk. Yang pertama adalah klotok, produk begini yang menggunakan ikan klotok, ikan tuna, dan ikan asin atau roa. Nah, berikut adalah HS Code. HS Code ini sendiri, kalau Bu Nini pernah mendengarnya, yaitu HS Code ini adalah kode yang digunakan secara serentak oleh negara maupun negara lain. Jadi, ini untuk pengelompokan lebih mudah produk-produk yang ada di seluruh dunia ini. Nah, setelah kami analisis, kode yang kami dapatkan untuk produk sambal ini adalah 1604240. Ini digunakan untuk fish paste atau semacam olahan ikan yang berbentuk seperti paste atau pasta seperti itu. Lalu berikutnya ada understanding negara yang akan dipublikasikan. Yang pertama yaitu kami memilih untuk Republik Korea karena menurut data sendiri Republik Korea ini memiliki partner produk yang cocok dengan sambal ini. Lalu Republik Korea sendiri juga termasuk negara dengan ekspor migran yang baik, itu yang lalu untuk Korea sendiri juga memiliki share value besar 6,3% yang diimpor dari Indonesia yang berfokus pada produk olahan dari Amerika. Itu kan merupakan produk yang telah diekspor. Lalu berikutnya adalah difference atau perbedaan dari Indonesia dan budaya di Korea. Lalu di sini ada power distance. Yang dimaksud power distance ini adalah jarak antara ketergantungan. Jadi di Indonesia dan Korea ini bergantung kepada hierarki. Jadi di hierarki Indonesia dan Korea ini termasuk cukup tinggi, di mana Indonesia mendapatkan skor 78 dan South Korea 60. Jadi artinya kita bisa langsung mengirimkan produk dan bisa langsung memasarkan produk ke masyarakat. Lalu selanjutnya. Lalu individualisme, di sini Indonesia dan South Korea ini termasuk rendah di negara Asia. Jadi artinya Sambal Ning ini bisa langsung masuk ke toko-toko seperti supermarket, Asia Market, dan family restoran, semacam itu. Lalu masculinity, di sini Indonesia dan South Korea adalah negara feminim. Jadi berdasarkan nilai feminisme kedua negara tersebut, South Korea is open for sambal ninik. Maksudnya South Korea itu terbuka untuk pasar yang apa ya istilahnya, yang dibuat oleh perempuan gitu produknya. Lalu selanjutnya
Uncertainty avoidance di sini Indonesia dan South Korea memiliki gap yang sangat besar, hampir setengahnya. Nah, di sini dimaksudkan karena South Korea memiliki nilai yang tinggi, jadi South Korea dapat mampu mengambil risiko dari produk yang akan masuk ke negara mereka. Jadi dalam artian South Korea terbuka lebar bagi Indonesia untuk dimasuki oleh produk ini. Lalu di sini ada long term orientation. Di sini South Korea menempati nilai 100. Jadi karena nilainya 100, jadi sambal ninik ini bakal bisa bertahan lama di negara Korea gitu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada indulgence. Jadi untuk nilainya sendiri Indonesia rate-nya di 38, South Korea atau Korea Selatan di 29. Jadi Indonesia dan Korea ini nanti bakal ada kendala buat sambal ninik di Korea market. Jadi sambal ninik harus bekerja ekstra biar produknya ini bisa penetrate marketnya lebih baik lagi. Next. Selanjutnya adalah challenges of Korea exporting atau tantangan-tantangan untuk ekspor ke negara Korea Selatan. Salah satu beberapa tantangannya, salah satunya adalah regulasi yang tidak terlalu transparan, lalu adanya sedikit kesulitan atau hambatan untuk foreign business model atau bisnis yang berasal dari negara di luar South Korea. Lalu juga ada kompetisi dari sisi harga untuk domestic manufacturers. Lalu untuk SMEs atau UMKM harus lebih fleksibel dengan bisnis dengan partner bisnis Koreanya. Kenapa? Biar itu tadi untuk menghindari obstacle atau potensi-potensi halangan untuk ekspor ke Korea. Next. Selanjutnya ada opportunities. Jadi Indonesia merupakan importir produk olahan ikan keempat. Lalu untuk Indonesia dan Korea Selatan sendiri memiliki culture atau preference untuk taste makanan itu mirip-mirip. Korea juga merupakan salah satu negara dengan rate konsumsi ikan tertinggi. Korea juga memiliki produk olahan ikan dalam bentuk paste atau pasta yang sangat mirip dengan sambal di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan sambal ning ini punya potensi dan opportunity yang besar di Korea Selatan. Next. Sebentar. Selanjutnya untuk export dokumen yang diperlukan untuk dapat penetrate ke Korea Selatan, ada import declaration, commercial invoice, packing list, bill of lading, lalu ada certificate of origin, ada nama dan informasi kontak untuk orang yang certifying ini, lalu ada data importernya, data eksporternya, lalu produsen dari produknya ini, lalu ada jumlah kuantitasnya, tanggal dari sertifikasinya, dan lain-lain. Next. Lalu untuk Asian Korea Free Trade Agreement yang didirikan pada tahun 2005, jadi ada benefitnya yaitu non tarif atau tarifnya sedikit lebih kurang dengan 3 jenis, yaitu normal track, sensitive list, dan high sensitive list. Next. Saat ini dapat dibilang ekspor ke Korea Selatan itu lebih mudah. Kenapa sih? Karena jadi ada yang namanya AEO atau Authorized Economic Operator Certification. Nah, sekarang untuk perusahaan atau UMKM di Indonesia yang memiliki AEO ini, Authorized Economic Operator Certification, mereka juga terdata di Korea Selatan memiliki sertifikasi ini. Next. Selain itu, AEO ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022 yang dimana disahkan oleh Bea Cukai Indonesia dengan Korea Customs Service atau KSC. Next. Nah, selanjutnya ada IKC-EPA atau Indonesian Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi dalam kerjasama ini, dalam agreement ini, Korea Selatan sepakat
untuk membuka sebuah open market untuk Indonesia, terutama dalam sektor produk olahan ikan, beer, agriculture, dan lain-lain. Next. Lalu ada beberapa common obstacle atau halangan atau obstacle yang umum terjadi seperti product quality, lalu safety standards of South Korean processed food products. Jadi kayak standar keamanannya, mungkin kalau di Indonesia ada BPOM, di sana ada standarnya sendiri yang harus dipenuhi juga. Lalu ada South Korean halal standards, halal standard yang harus dipenuhi di Korea, lalu ada ISO standards juga. Next. Nah, selanjutnya akan saya Baik, lanjutkan. selanjutnya. Ya, untuk target companies atau target perusahaan yang akan kami sasar pada Korea Selatan tuh kami memilih 3 ini, Bu Nini. Jadi antara Costco, GS25, sama Homeplus Mart. Kenapa kami memilih ini? Karena kami memiliki bayangan bahwa di sana sambal Nini ini bisa menjadi produk keluarga begitu. Nah, ini adalah merupakan salah satu atau salah 3 dari perusahaan yang ada di sana yang banyak menjual barang-barang yang bisa digunakan oleh family seperti itu. Nah, berikut juga kami telah pilihkan 3 dari sekian banyak perusahaan yang digunakan untuk mengirim barangnya, yaitu ada Seven Seas Marine Product, itu letaknya di Surabaya, ada Berkah Aneka Laut, letaknya di Probolinggo, dan Bumi Pangan Sejahtera di Sidoarjo. Kenapa kami milih ini? Karena karena 3 perusahaan ini itu sudah sering mengirim barang-barang atau mengirim makanan-makanan yang berbahan dasar ikan, dan juga kami melihat bahwa melalui 3 perusahaan ini regulasinya tidak ruwet atau tidak complicated, jadi lebih mudah untuk dijangkau seperti itu. Nah, berikut adalah STP analysis. Jadi STP analysis ini merupakan analisis mengenai segmentasi, targeting, dan posisi dari produk Ninglit sendiri. Nah, untuk segmentasinya mungkin Bu Nini sudah tahu juga, kami Sambal Nini menyasar pada usia 15-40 tahun di semua gender, baik perempuan maupun laki-laki. Psikografiknya adalah orang yang suka pedas dan suka yang olahan ikan ataupun produk-produk tentang ikan dan sebagainya. Lalu untuk geografinya, di sana kami menyasar Seoul dan area sekitarnya karena Seoul ini adalah jantungnya kota Korea. Jadi di situ banyak sekali orang yang akan menjangkau produk ini. Lalu untuk targetingnya sendiri adalah orang Korea yang suka belanja di supermarket tapi diperuntukkan untuk family seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk posisi sambal ini sendiri kami jajarkan dengan kurang lebih 5 kompetitor, yaitu ini ada berbagai macam, ada Otogi, ada Sempio, Bibigo, Ibi, dan juga Dongwon. Tapi sambal ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu sambal ini memiliki harga terendah dari semua komputer tersebut, dan juga sambal ini itu punya banyak sekali varian. Kalau misalkan di Korea itu biasanya hanya pakai ikan anchovy dan sebagainya, tuna dan sebagainya, tapi kalau sambal ini memakai seafood juga seperti itu. Nah, berikut merupakan data dari kompetitornya. Ini Dongwon, ini Bibigo, ini Otogi, dan ini Sampio, dan serta ini Ibi. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, Bu Nini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Nini untuk kami menganalisis sambal Nini ini. Semoga apa yang kami kerjakan ini bisa membantu Bu Nini untuk going abroad atau untuk go internasional untuk sambal Nininya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.